Makin gaskan lagi bosku. Bab 103-104. CEO dingin dan gadis malang. Jangan cemberut gitu sayang, goda Sean pada Anaya yang sedang menyusui baby Arka. Ah, aku kesal sama kamu mas, jawab Anaya. Hahaha, salah siapa mancing aku, bisik Sean. Tapi gak lama juga mas tangan aku pegal tahu, sungut Anaya. Kamu tahu sendiri gimana aku M4-in sama kamu? Langsung aja kelar 1R0-nya bisa 1 jam lebih, jawab Sean begitu vulgar. Mas. Lia sayang. Tapi itu juga pahala loh, jawab Sean. Anaya menghela nafas panjang, makin lama suaminya ini makin mesum saja. Ia akui Sean pria perkeempat di 4 tasran, yang Arka. Dedi juga mau dong, ujar Sean menul pipi gembul Arka, yang sedang menyusu pada sang momi. Mas. Jangan ganggu Arka, ucap Anaya. Enaknya jadi Arka sayang bisa. Mas. Waktu bayi kamu juga seperti Arka, ucap Anaya. Beda sayang aku menyusu sama mama bukan sama kamu, jawab Sean datar. Kamu kenapa M3 sum begini sih mas? Tanya Anaya geleng-geleng kepala. Cuma sama kamu kok sayang, jawab Sean. Awas saja kamu macam-macam, ancam Anaya. No, itu tak akan terjadi. Aku melihat sendiri perjuangan kamu melahirkan anakku. Mana sanggup aku menyakiti kamu sayang, ujar Sean dengan mode serius. Anaya tersenyum mendengar perkataan suaminya itu. Hatinya menghangat dihargai dan dimanja sebagai istri oleh Sean. Oh ya mas. Besok aku shopping sama Sina ya, buat beli gaun untuk ke pesta pernikahan Lola dan Morgan, ujar Anaya. Untuk gaun pesta aku udah pesan buat kamu. Aku dan Arka sayang. Tapi jika kamu mau shopping aku malah senang kapan lagi kamu menghabiskan uangku, jawab Sean. Ya udah kalau begitu besok aku menemani Sina aja mas, balas Anaya. Terus kamu gak berniat menggunakan kartu black card yang aku berikan. Setauku kamu baru 1 kali loh menggunakannya itu untuk kebutuhan Arka sebelum lahir, ujar Sean. Mau beli apa coba mas? Semua baju-baju mulai dari gaun, piyama dan yang lainnya sudah kamu pesan sendiri pada tokonya, jawab Anaya yang merapikan kembali piyamanya, karena Arka telah kenyang menyusu. Itu bentuk tanggung jawab aku sama kamu sayang, jawab Sean mengambil Arka dari gendongan Anaya dan membawanya turun ke lantai dasar. Anaya mengikuti Sean dari belakang sambil tersenyum tipis. Setibanya di lantai dasar baby Arka langsung menjadi pusat perhatian orang-orang, yang ada di sana tak terkecuali kakek Alatas yang langsung menggendong buyutnya itu. Masya Allah. Kamu benar-benar keturunan Alatas sejati cu. Mirip Sean semua ini, ujar kakek Alatas tersenyum bahagia. Masih diberi umur yang panjang melihat cucu buyutnya. Benar kayak numpang doang 9 bulan 10 hari di perut aku, jawab Anaya membenarkan ucapan sang kakek mertuanya. Mulai sekarang semua kerajaan bisnis kakek untuk Arka kelak setelah dewasa, ujar kakek Alatas. Kek, gak perlu berlebihan seperti itu. Perusahaanku saja sudah cukup untuk Arka kelak, tolak Sean secara halus. Tak ada penolakan. Untuk Sina kakek akan menyerahkan semua properti milik kakek, jawab kakek Alatas. Kek, aku gak butuh apapun. Yang kakaknya butuhkan kakek sehat terus dan melihat cucu buyut kakek dari aku nantinya, jawab Sina. Emang kamu udah punya calonnya Sina? Ujar kakek menggoda cucu perempuannya itu. Masih pendekatan kek, jawab Sina malu-malu. Sean menatap tajam sang adik karena ia tahu siapa yang dimaksud sang adik.
Sina jangan menjadi orang ketiga, ujar Sean dengan wajah datarnya menatap sang adik. Yayai. Kakak kemana aja orang dia udah putus kok, jawab Sina. Kenapa? Itu privasi dia mas mana mau dia cerita sama bos sendiri, ujar Anaya. Siapa sih yang kalian bicarakan? Tanya Papa Ferdian menatap bergantian anak dan menantunya. Tanya putri kesayangan Papa, jawab Sean. Papa Ferdian menatap Sina penuh tanda tanya. Siapa Sina? Tanya Papa Ferdian. Robi om. Ujar Morgan tiba-tiba menyela membuat Sina tertunduk malu. Robi. Robi sekretaris kamu Sean? Tanya Papa Ferdian. Ya. Jawab Sean mengangguk pelan. Bukankah Robi adalah anak tunggal dari rekan bisnis kamu Fer, yang dititipkan pada Sean untuk dididik menjadi pengusaha handal nantinya, ujar kakek Alatas pada sang anak. Ya, Dad, jawab Papa Ferdian. Bagaimana kita lakukan perjodohan saja untuk mereka? Cocok lanjut jika tidak kita tak memaksa, ujar kakek Alatas membuat Sean melongo. Kek. Biarkan semuanya mengalir begitu saja jika mereka jodoh pasti bertemu, ujar Sean yang tak sependapat dengan sang kakek. Kamu lupa jika kamu dan Anaya dulunya juga kita jodohkan, ujar Nyonya Anita membuat Sean bungkam seketika. Ma, Pa, kek Sean benar. Aku ingin dia menikahiku karena dia mencintaiku bukan karena dia terpaksa, sela Sina. Baiklah jika itu keputusan kamu, jawab kakek. Sean tasyakuran arka kapan diadakan? Sambung kakek menimang sang cucu buyut yang begitu anteng gendongan eyang kakungnya. Rencananya setelah pernikahan Morgan dan Lola kek, jawab Sean. Emang kamu kapan nikah Morgan? Tanya kakek Alatas. Minggu depan kek, jawab Morgan. Baiklah 2 hari setelah itu kita adakan tasyakuran arka, putus kakek Alatas. Bagaimana Sean? Tanya Nyonya Anita. Tak masalah ma. Tapi acaranya akan diadakan di mansion utama sekalian undang anak panti asuhan, jawab Sean. Serahkan semuanya pada mama, Sean. Kalian berdua tinggal bersih saja, balas Nyonya Anita. Ya ma. Jawab Sean. Bi. Titip Arka sebentar ya. Susunya ada di freezer tinggal nanti dia hangatkan lagi aja, ujar Anaya pada Bi Asih. Lia nona. Tuan muda Arka anteng kok, jawab Bi Asih. Makasih dulu ya Bi, ujar Anaya. Ya nona. Jawab Bi Asih. Anaya segera berangkat menemani Sina untuk berbelanja. Keduanya berangkat ditemani oleh para bodyguard yang mengawasi mereka dari kejauhan. Setibanya di mall keduanya memasuki toko demi toko mencari gaun yang disukai oleh Sina. Kak, kok aku gak ada yang serak ya, lirih Anaya. Mending beli langsung di butik aja Sina, ujar Anaya. Oke kak. Jawab Sina. Daripada kita gak beli apapun mending kita ke baby shop aja yuk beli baju buat Arka, ujar Sina. Lanjut. Jawab Anaya. Keduanya memasuki toko baju bayi dan memilih pernak-pernik lucu untuk bayi. Mulai dari baju, sepatu, topi dan yang lainnya. Anaya tampak antusias memilih baju-baju untuk Arka. Setelah selesai mereka segera membayar tagihan di kasir. Anaya menggunakan kartu yang diberikan oleh Sean padanya. Sementara itu di kantor senyuman Sean, mereka saat notifikasi yang masuk ke dalam ponselnya. Bersenang-senanglah Hani, gumam Sean tersenyum lebar. Sean menatap sahabatnya itu tajam karena mengagetkannya. Mending ambil cuti sana daripada mengganggu saja, ketus Sean. Santai. Kenapa sih? Tanya Morgan. Kepo. Ketus Sean membuat Morgan berdecak kesal. Bab 104. Anaya dan Sina keluar dari toko menenteng begitu banyak belanjaan.
Bodyguard yang memantau keduanya dari jauh, mendekat melihat majikan mereka kesusahan membawa barang belanjaannya. "Mari saya bantu Nona," ujar bodyguard itu mengambil alih barang belanja di tangan kedua wanita itu. "Makasih Pak," ucap Anaya. "Ya Nona," jawab pria berbadan besar itu lalu berjalan di belakang keduanya. "Kak, kita ke butik yuk cari baju buat aku," ujar Sina. "Baiklah. Ayo. Tapi kakak telepon orang rumah dulu ya buat nanya ini Arka," jawab Anaya diangguki oleh Sina. "Tut tut tut. Halo." Dengan kediaman keluarga alatas Anaya, "Bi. Ini aku Anaya. Ya Nona muda ada yang bisa dibantu?" "Anaya, Bi. Tolong sambungkan teleponnya ke kamar Arka ya." Baiklah Nona. Mohon ditunggu tut tut tut." "Bi Asi, halo dengan Anaya." "Bi ini aku Anaya, Arka rewel gak? Soalnya aku mungkin pulang agak telat." "Bi Asi, tuan muda Arka gak rewel, kok Nona ini lagi M4-in sama nyonya besar." "Anaya, ada mama di sana Bi." "Bi Asi, iya Non. Mau Bibi panggilkan?" "Anaya, gak usah Bi. Aku tutup dulu ya Bi Asi, ya Nona." Klik. "Gimana Kak?" tanya Sina. "Arka sama Mama, Sina," jawab Anaya. "Kalau begitu kita ke butik dulu ya Kak." "Gak lama kok cuma beli gaun aja," ujar Sina. "Baiklah. Ayo," jawab Anaya keluar dari mall itu dengan langkah panjang. Keduanya menuju sebuah butik ternama untuk membeli gaun yang diinginkan oleh Sina. Sesampai di depan butik kedua turun dari mobil, berjalan memasuki butik itu dengan saling bergandengan tangan. Mereka disambut dengan tatapan remeh oleh pelayan butik itu, karena pakaian keduanya hanya memakai celana jeans dan baju kaos saja. "Mbak tolong carikan gaun terbaik di butik ini," ucap Sina pada pelayan toko itu. "Yakin Mbak mampu bayar? Gaun-gaun di sini semuanya berkualitas bagus dan mahal tentunya," jawab pegawai toko itu memandangi Anaya dan Sina dari ujung rambut ke ujung kaki. "Kamu karyawan baru di sini?" tanya Sina menatap karyawan itu penuh selidik. "Lia," jawab pegawai itu dengan angkuhnya. "Oh, pantas saja," gumam Sina. "Ada yang bisa dibantu Mbak Sina, kan?" tanya seorang pegawai toko yang menghampiri Sina dan Anaya. "Lia," jawab Sina tersenyum ramah. "Udah lama gak kesini ya?" tanya pegawai itu berbasa-basi. "Lia nih sibuk kuliah. Tolong carikan gaun terbaik butik ini ya," ujar Sina membuat pegawai tadi yang merendahkan Sina hanya mencibir. "Palingan juga gak mampu bayar," monolog pegawai itu tersenyum, saat melihat seorang wanita memasuki butik itu dengan penampilan glamor, dan segera menghampirinya untuk melayaninya. Wanita itu menatap sinis pada Anaya dan Sina. "Kamu ambilkan gaun terbaik dan terbaru di butik ini," ujar wanita itu dengan pongahnya pada pegawai tadi yang merendahkan Anaya dan Sina. "Baik Nona mari ikut saya," ucap pegawai itu ramah berbanding terbalik saat berhadapan dengan Anaya dan Sina. "Mari Mbak Sina saya akan tunjukkan gaun terbaik dari butik ini," ujar pegawai tadi dengan ramah diangguki oleh Anaya dan Sina. Anaya dan Sina dibawa menuju daratan gaun terbaru dan tentunya mahal serta elegan. "Aku mau yang ini Mbak," tunjuk Sina pada sebuah gaun berwarna pasta yang begitu sangat indah. "Baiklah Mbak," jawab pegawai toko itu mengambilkan gaun dimaksud Sina. "Silahkan dicoba di fitting room-nya Mbak," ujar pegawai toko itu menunjukkan ruang fitting room. "Baiklah. Ayo Kak tolong bantu aku memakai gaun ini," ucap Sina pada Anaya bersamaan dengan ponsel Anaya berdering. Tampak panggilan masuk dari sang suami.
Maaf Sina, kakak kamu telepon nih, jawab Anaya. Ya sudah. Kakak angkat aja dulu di depan fitting room ya, ujar Sina. Ya baiklah Sina, jawab Anaya mendial tombol hijau di layar ponselnya. Sementara itu Sina memasuki fitting room untuk mencoba gaun itu. Anaya, ya mas. Sean, masih lama, Anaya, tinggal dikit lagi mas. Nih Sina lagi fitting gaunnya. Kamu di mana mas? Sean, di depan butik sayang. Anaya, kamu tahu dari mana aku di butik mas? Sean, bodyguardmu sayang. Anaya, masuk aja mas. Sean, aku tunggu di mobil aja sayang. Anaya, baiklah mas. Aku tutup dulu ya. Klik. Kak, gimana? Tanya Sina saat keluar dari fitting room. Bagus. Cantik banget, malah pas di tubuh kamu Sina. Ambil ini aja, ujar Anaya memandangi gaun itu. Baiklah. Jawab Sina kembali masuk ke dalam fitting room. Keduanya membayar tagihan belanja mereka. Saat bertepatan dengan wanita angkuh tadi juga akan membayar tagihan. Wanita itu menyerobot antrian Sina. Di sebelah sini aja mbak, ujar salah satu kasir pada Sina. Sina mengeluarkan kartu membernya beserta kartu black card miliknya. Pegawai yang tadi menghina Sina tampak melongo. Terima kasih mbak, jawab kasir itu sopan setelah Sina selesai melakukan pembayaran. Sama-sama, jawab Sina tersenyum miring pada pegawai tadi yang menghinanya. Samar-samar Anaya dan Sina mendengar, jika wanita angkuh tadi tak bisa membayar tagihannya karena kartunya diblokir. Gak bisa bayar ya gak usah belanja, bisik Sina memamerkan barang belanjaannya. Kau, geram wanita itu. Sudah Sina, jangan berbuat keributan di sini. Bisik Anaya menarik Sina dari sana. Nona Sela. Sina tersenyum miring pada pegawai yang tadinya menghinanya kini menayapannya. Sayang, kamu lama sekali, ujar Sean yang bosan menunggu sang istri. Mas. Semua pengunjung termasuk wanita angkuh tadi menatap Sean penuh damba. Dengan berjalan berlenggok-lenggok wanita itu menghampiri Sean dengan senyumannya menggodanya. Sean tak melirik sedikit pun tapi menatap sang istri yang terkejut akan kedatangannya. Mas, katanya gak mau Casey. Tiba-tiba saja seorang wanita menabrakan tubuhnya pada Sean, membuat Anaya melongo. Maaf mas, ujar wanita itu dengan suara mendayu dan berusaha meniti D4 bidang Sean. Jauhkan tanganmu dariku, ujar Sean dengan suara datar dan dinginnya. Ups, aku, mas. Ayo pulang, ujar Anaya memeluk sang suami di depan wanita itu, membuat wanita itu menatap Anaya dengan raut wajah kesal. Ayo sayang, jawab Sean. Hei. Wanita itu menarik rambut Anaya cukup kuat, sehingga Anaya menghentikan langkahnya dan berbalik menatap wanita itu dan menamparnya. Plak. Beraninya tangan kotormu itu menyentuhku, geram Anaya. Kau, plak. Itu untuk kau berusaha menggoda kakakku, plak. Itu karena kau berani menyakiti kakak iparku, ujar Sina menatap tajam wanita itu. Wanita itu memegangi kedua pipinya yang terasa panas, akibat tamparan Anaya dan Sina di kedua pipinya. Security. Ya tuan. Jawab seorang security. Ingat wajah wanita ini dan blacklist dia jadi butik ini, ujar Sean. Baiklah tuan.